Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para akhwat, para ummahat, para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat, para ummahat, para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi Allah, insyaallah di kesempatan pagi yang penuh berkah sampai sore hari di masjid yang Masya Allah penuh berkah, kita akan membahas tentang fikih dari skincare dan kecantikan yang kontemporer tentunya. Kita berbicara tentang hal-hal kontemporer, yaitu hal-hal yang paling banyak ditanyakan, kemudian baru muncul di zaman ini. Ini definisi dari kontemporer atau bahasa Arabnya permasalahan mu'asirah. Ya, yang mungkin di zaman dulu tidak ada, bahkan tidak ada di buku-buku klasik para ulama. Ya, dan dalam ilmu kedokteran dan kesehatan sangat banyak sekali permasalahan kontemporer. Ya, saya barusan kita barusan menulis, sudah lama menulisnya ya, tapi baru mencetak ya buku fikih, buku induk fikih kedokteran 500 halaman. Itu pun baru sebagian tulisan yang saya cantumkan. Kemudian nanti juga insya Allah akan jadi hadiah fikih kesehatan wanita 400 halaman. Ini saya sudah minta ke penerbit untuk diantar ke sini sebagai hadiah bagi yang juara 1, 2, 3, karena kalau kita mengadakan daurah akan ada ujian dan hadiah. Dan diumumkan nanti siapa yang juara, insya Allah. Ada hadiah, saya sampai ini 400 halaman itu fikih kesehatan wanita saja. Kok yang kontemporer ya, bukan yang klasik. Ya, tentang operasi, tentang behel, tentang KB, tentang mengembalikan operasi, mengembalikan keperawanan, ya operasi kemudian fikih-fikih yang lain itu 400 halaman. Ya. Ya, itu 400 halaman dan kurang masuk ya. Itu sekitar 400 halaman ya. Jadi kemudian demikian juga yang lain-lain. Jadi sangat banyak sekali berkembang dan insya Allah ini pun saya sedang berusaha mengumpulkan, ingin menulis juga buku fikih tentang skincare ini, karena ternyata pembahasannya sangat panjang, sangat meluas. Dan kenapa selalu ada permasalahan mu'asirah kontemporer ini? Karena teknologi terus berkembang. Teknologi berkembang ya di zaman ini, di zaman setelah perang dunia ya. Jadi ilmuwan terus berkembang, semakin berkembang terus, terutama di zaman internet. Ya, ilmu kedokteran berkembang sangat pesat sekali. Ya, sampai-sampai ada pertanyaan ya, contoh ya, ada pertanyaan kalau ada orang yang dipotong tangannya karena mencuri, apakah boleh disambung lagi dengan teknik operasi sekarang? Sekarang bisa. Tangan orang dipotong gitu ya, mungkin dipotong karena mencuri, kemudian disambung lagi dengan teknik kedokteran, boleh apa enggak, itu saya juga sudah bahas. Demikian juga dengan permasalahan mu'asirah kontemporer dari skincare, dan Masya Allah ya, ini skincare perkembangannya sangat dahsyat, berkembang terus, tidak ada henti-hentinya, inovatif, dan tentunya melahirkan terus berbagai macam hukum-hukum yang terkait dengan skincare ini. Dan alhamdulillah kita masih punya para ulama, kita masih punya orang-orang yang berilmu, dan alhamdulillah setiap kali saya mencari fatwa, mengumpulkan fatwa tentang ulama-ulama kita,
skincare tersebut, alhamdulillah fatwanya ada. Jadi saya tinggal menerjemahkan, membantu menjelaskan, dan berusaha menjembatani dengan istilah-istilah medis. Nah, ini alhamdulillah Allah memberikan karunia kepada saya sebagai dokter, dan alhamdulillahnya juga dokter spesialis patologi klinik yang saya konsentrasinya di laboratorium, dan pembuatan dari berbagai macam skincare kontemporer ini tidak lepas dari peran penelitian laboratorium. Ya, jadi insya Allah istilah dari ekstraksi DNA, ya sekarang ada terapi DNA salmon, itu proses pembuatannya ekstraksi DNA itu pekerjaan saya dulu ya. Pekerjaan apalagi di zaman Covid, wah itu pekerjaan tiap hari 8 jam di lab Covid pakai pakaian astronot duduk nonstop. Sholat selalu di jamak saat itu. Kita ekstraksi DNA dan membaca pemetaan DNA saat itu. Ya, demikian juga dengan misalnya contohnya terapi kecantikan dengan PRP, platelet rich plasma. Waduh, ini juga alhamdulillah pekerjaan saya sehari-hari di unit transfusi darah. Kita bisa memproduksi platelet rich plasma, cara kerjanya gimana, bentuknya. Demikian juga dengan berbagai macam teknik-teknik ya, alhamdulillah ya kurang lebihnya saya bisa memahami, dan alhamdulillah juga praktisi langsung juga beberapa poin-poin tersebut. Demikian juga kalau kita berbicara tentang halal haram ya, jadi permasalahan halal haram bukan hanya pada bahannya tetapi pada proses pembuatannya yang kita sebut dengan titik kritis. Beberapa proses pembuatan itu juga mau tidak ada yang menggunakan human insulin ya. Ada juga proses pembuatannya mau tidak mau menggunakan media agar. Jadi kalau ada misalnya menggunakan sel tertentu, zat tertentu, atau bahkan menggunakan beberapa mikroorganisme tertentu, itu biar mereka hidup harus ada tempat hidupnya yang kita sebut dengan media agar. Nah, media agar ini berbagai macam lagi, ya ada berbagai macam teknik ya, berbagai macam bahan, itu juga yang kita sebut dengan titik kritis dan sebagainya, masya Allah. Jadi ringkasnya skincare ini masya Allah panjang sekali, banyak jenisnya, dan pengalaman kita mendaurahkan ini waktunya tidak cukup ya kalau sehari. Dan masya Allah pertanyaan sangat banyak. Jadi saya pernah waktu daurah di Bandung ternyata sama seperti ini sampai sore. Ternyata pertanyaannya ya setebal segini ya tebalnya, masya Allah banyak sekali pertanyaan, dan insya Allah kita akan bahas ya. Dan mungkin nanti kita lihat waktunya, apabila efektifnya perbanyak tanya jawab, kita perbanyak tanya jawab. Kalau tidak kita akan bahas dari buku ini. Ya, kita akan kembali ke buku panduan yang kita buat, itu sebenarnya ringkasan ya, atau bahasa kita daurah itu adalah matannya ya. Di situ kita akan bahas lengkap tentang beauty, kecantikan ya. Ya, kecantikan, bahkan definisi kecantikan kontemporer kita akan jelaskan juga. Kita bahas juga tentang berbagai macam hukum-hukum, bukan hanya sekedar hukum kecantikan, tapi kita bahas tentang bukan hanya skincare-nya ya, tapi pengantar-pengantarnya. Kita bahas tentang contohnya sertifikat halal skincare kita bahas insyaallah. Kemudian juga kita bahas tentang hukum skincare waterproof. Ya, apakah skincare itu kalau pakai waterproof batal apa enggak, dan jenisnya, wudunya sah apa tidak. Ya. Kemudian kita bahas juga tentunya berbagai macam definisi skincare. Ini ibu-ibu lebih paham, bahkan ya saya juga belajarnya dari istri saya macam-macam skincare ini. Kemudian juga bahkan saya sampai bahas apakah suami wajib membelikan skincare bagi istrinya. Nah, ini kayaknya ditunggu-tunggu nih. Ya, saya bahas juga ini. Ini pertanyaan-pertanyaan kontemporer. Ya, apakah suaminya wajib menyediakan skincare dan perawatan bagi istrinya? Itu kita bahas.
Ya, kemudian kita bahas berbagai macam tindakan yang menuju ke arah kecantikan, bukan hanya skincare saja. Karena ini sebab ini mukadimah ya, mukadimah. Karena secara umum perawatan kecantikan itu ada 3. Nah, ini secara umum ya. Kalau kita berbicara hukum, berbicara hukum Islam, ulama itu menyebutkan 3 macam perawatan kecantikan. Yang pertama, tindakan non-invasif. Yang pertama, tindakan non-invasif. Yang kedua, tindakan invasif. Ya. Yang tindakan invasif dibagi 2 lagi, makanya jadi 3. Invasif non bedah dan yang kedua invasif bedah. Ini 3 perawatan kecantikan, dan ini selaras juga karena kita pun dulu ada kuliahnya. Saya dulu ada kuliah, bahkan melewati stasenya, kuliah bedah plastik. Kuliah bedah plastik. Nah, di situ dibahas definisi cantik, dibahas itu dalam ilmu kedokteran. Definisi cantik secara ilmu kedokteran. Karena mau nggak mau dokter bedah plastik harus bahas definisi cantik itu tuh apa itu. Ya, itu dibahas, nanti kita jelaskan definisi cantik ya. Dalam ilmu bedah plastik. Itu pasti dokter bedah plastik dapat ilmunya, kita pun dapat kuliahnya dulu. Nah, jadi perawatannya, jadi yang pertama perawatan kecantikan atau metode kecantikan, baik merawat, menambah, pertama memperbaiki atau disebut dengan rekonstruksi ya. Jadi dengan non-invasif. Nah, non-invasif ini tidak ada tindakan yang invasif ke tubuh ya, seperti skincare, toner, pelembab, serum. Insya Allah ibu-ibu lebih paham ya. Atau mbak-mbak, jangan sebut ibu-ibu aja ya, ntar mbak-mbak nih apa namanya, saya belum ibu-ibu kok gitu ya. Oke, ini berbagai macam. Yang kedua adalah tindakan invasif. Dia ada invasif ke tubuh, memasukkan sesuatu di tubuh. Invasif. Nah, invasif ini ada yang non bedah. Non bedah ini berarti tidak merobek, tidak menjahit dan sebagainya. Ini beda hukumnya, nanti ini dijelaskan ulama. Kalau yang non invasif contohnya adalah suntik. Ini bukan bedah, suntik. Kemudian yang kedua, terapi-terapi yang dia memberikan invasif, contohnya terapi laser. Ya, terapi laser. Ya, kemudian juga termasuk juga laser itu juga invasif ya ke tubuh, karena dia panas ya, karena itu beberapa terapi laser itu harus pakai anestesi karena panas, hancur. Ya, demikian juga yang sekarang yang lagi ngetren intense pulse light. Ini saudaranya laser. Ya, yaitu hair removal. Intense pulse light ya, untuk menghilangkan bulu-bulu, bulu ketiak ya, kemudian bulu kemaluan yang atau Brazilian wax ya, dan sebagainya. Ada aja pokoknya istilahnya ya, berkembang terus nih. Ya, itu juga bagaimana hukumnya, ini cara kerjanya beda dengan laser, nanti kita jelaskan, bisa terus berkembang. Dampaknya, hasilnya termasuk demikian juga teknik peeling ya, teknik peeling ya, atau disebut dengan setrika wajah. Itu bisa menggunakan, ada teknik peeling dengan dia bisa dengan benda kimia, menggunakan benda kimia, bisa juga menggunakan metode digosok dan sebagainya. Fisik berarti ya, fisik, kimia, dan yang terakhir pakai yang terakhir bisa pakai radiofrekuensi, menggunakan gelombang, jadi wajahnya itu nanti akan mengelupas. Ya, mengelupas itu dan sebagainya itu. Nah, ini semua adalah, dan yang lain-lain nanti kita bahas ya. Dan itu semua ada hukumnya. Alhamdulillah saya juga udah mengumpulkan fatwa-fatwa ulama. Dan insya Allah karena daurah ilmiah kita akan baca fatwa ulama dan teks Arabnya. Ya, biar makin yakin. Itu semua adalah teknik ya invasif non bedah. Nah, adapun kalau yang invasif bedah jelas ini merobek. Ya, merobek, kemudian juga membolongi ya, bukan hanya dia juga bisa membolongi, jadi bolongannya agak besar. Kemudian contohnya adalah untuk sedot lemak ya, kemudian juga dengan sedot lemak dengan berbagai macam jenisnya ya, sedot lemak autologus, nanti lemak di paha dia pindahkan ke, mohon maaf, di bagian depan ya, ini juga termasuk operasi. Demikian juga
teknik operasi menghancurkan lemak. Jadi biasanya ibu-ibu yang operasi cesar ya. Jadi ibu-ibu yang operasi cesar tuh bisa bisa memberi pesan kepada dokter bedahnya itu pas operasi cesar tuh kan sekalian lemak-lemaknya agak dibakar-bakar dikit. Nah, gitu. Itu bisa. Teknik baru ini. Jangan sampai setelah selesai daurah ibu-ibu pengen operasi cesar semua nih. Bisa itu, bisa. Jadi pas operasi cesar, saya pernah ikut operasi cesar. Pernah. Jadi bisa dipesan ke dokternya. Tapi nanti ada rumusnya berapa persen dihilangkan lemaknya. Karena tidak boleh menghilangkan langsung drastis. Karena lemak itu berfungsi untuk melindungi badan dan sebagai produksi dia sebagai bahan dasar hormon. Makanya ibu-ibu yang mengikuti diet ekstrim itu hormonnya kacau biasanya. Ya. Hormonnya kacau karena lemak ini bahan dasar produksi hormon. Ibu-ibu sangat butuh hormon progesteron, estrogen. Makanya ibu-ibu yang diet itu ya, yang diet tanpa ilmu, ya itu biasanya uring-uringan. Uring-uringannya bukan karena nggak bisa makan seblak, nggak bisa makan cilok gitu, tapi juga karena hormonnya kacau. Hormonnya kacau, makanya jangan. Ya. Nah, itu bisa itu ya. Kemudian juga operasi yang lain tentunya, operasi penanam implan ya. Implan ada 2, bisa implan silikon yang isinya air, isinya salin, ataupun implan silikon dengan teknologi terbaru yang dia lebih baik. Dan yang lain-lain, Masya Allah sangat banyak sekali di sini berbagai macam terapi-terapi tersebut ya. Baik, ya kita mulai ini sebagai mukadimah ya, kita mulai. Adapun kalau secara umum adalah kalau kita bicara skincare, pertama kita bahas tentang halalnya. Halal bahannya dan proses pembuatannya, ini yang pertama. Yang kedua, berbahaya atau tidak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, ada yang jangka pendek berbahaya ya, seperti tadi radiofrekuensi kalau bagi beberapa orang itu bahaya, kulitnya mengelupas. Memang sih bagian-bagian sel tuanya mati, terkelupas, yang muncul sel muda. Tapi kalau tidak pakai ilmu, maka ini merusak wajah. Jadi wajahnya itu seperti red crabs, ya seperti kepiting merah rebus. Ya, itu ya, jadi saking di amplasnya itu wajah itu jadi kayak gitu. Dan kemudian jangka panjang. Nah, ini hati-hati, terutama yang mengandung merkuri. Dan satu lagi kortikosteroid, dan satu lagi antibiotik. Nah, ini bahaya banget ini. Ya, untuk untuk skincare yang, makanya kalau kita usahakan skincare yang kalau bisa ya, itu sudah lolos BPOM. Ya, karena ditambah merkuri cepet banget nih. Ditambah kortikosteroid cepet banget efeknya, sementara ya. Apalagi ditambah juga dengan beberapa antibiotik, gentamisin misalnya, itu ditambahkan enggak bilang-bilang. Itu jerawat cepet banget hilangnya, sementara gitu kan. Nah, ini hati-hati. Jangka pendek, jangka panjang. Kemudian juga terkait dengan ini gambaran umum pembahasan ya. Terkait juga dengan mengubah ciptaan Allah atau tidak. Nah, ini kita perlu jelaskan definisi mengubah ciptaan Allah atau tagyiru khalqillah. Tagyiru khalqillah, mengubah ciptaan Allah, ini ada definisinya, tidak boleh sembarangan. Tidak semua yang berubah itu tiba-tiba mengubah ciptaan Allah. Ini kita perlu jelaskan definisi secara jelas sesuai dengan penjelasan ulama, ya. Jadi tidak boleh apa-apa, oh ini merubah ciptaan Allah, enggak. Ini ada definisinya. Ya, contohnya misalnya rebonding rambut itu bukan mengubah ciptaan Allah, karena dia sementara dan akan balik lagi. Demikian juga dengan tadlis. Jangan sampai menipu. Nah, ini juga salah satu syarat-syarat ya. Tadlis, jangan sampai menipu. Ini juga ada definisinya. Contoh misalnya pada membahas ini ya, ini sebagai mukadimah, contohnya menghilangkan kerutan. Ya, menghilangkan kerutan, boleh apa enggak?
Ya, ini ada definisinya. Sebagian ulama membolehkan menghilangkan kerutan, tapi nanti ada yang jangan sampai tadlis, ya, sampai menghilangkan kerutannya sangat banyak. Tadlis itu artinya menipu, ya, artinya berbagai tindakan yang dia itu harusnya dia itu umurnya 55 tiba-tiba jadi 25. Ini namanya tadlis. Apapun metodenya. Apapun metodenya, jangan sampai seperti itu. Jadi sebagian ulama tadi menghilangkan kerutan itu nggak apa-apa ya tadlis. Jadi tapi misalnya dia 55 kelihatan 45 ya masih wajar lah ya. Tapi yang tiba-tiba 25 itu, nah ini definisi tadlis perlu kita jelaskan juga. Ini ulama menjelaskan. Ya tadlisnya ini jangan sampai tadlis, menipu seperti itu. Ya jangan salah, di zaman sekarang itu ya 55 bisa 25 kok zaman sekarang, bisa insya Allah. Sudah sangat canggih sekali zaman sekarang. Berbagai macam teknik, teori, suntikan, teknik bisa. 55 jangan kaget bisa 25. Bisa sekali zaman sekarang. Jangankan perempuan ya, laki-laki saja terbang ke Thailand, pulang-pulang cantik. Lebih cantik dari perempuan sekarang. Ya. Lebih cantik dari perempuan sekarang. Itu seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ungkapan ibu-ibu itu enggak jelek. Ibu-ibu itu sebenarnya bukan jelek. Jadi ibu-ibu bukan jelek, cuma kurang uang. Ini benar-benar. Iya, kalau ada uang insya Allah. Ya, terbang ke Thailand, terbang ke Korea. Sekarang Korea apalagi, masya Allah. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian juga secara umum juga nanti kita jelaskan definisi lebih rinci. Kemudian tidak boleh idman namanya. Tidak boleh idman, yaitu idman namanya kecanduan. Jangan sampai kecanduan tanpa kontrol. Dan ini terbukti kecanduan tanpa kontrol. Contohnya misalnya operasi plastik ini pasti jadi kecanduan. Ya, jadi kecanduan. Dan ada istilah penyakit jiwanya yang seseorang merasa kurang terus. Ya, sudah cantik merasa kurang cantik. Berapa banyak publik figur bawaannya udah cantik, operasi plastik, ketagihan malah jelek. Rusak. Ya, begitu juga sama ada penyakit jiwanya namanya ini. Ya, setiap ngaca merasa kurang. Demikian menimpa model anoreksia bumilia. Model dia sudah kurus tapi karena setiap ngaca akhirnya dia terkena penyakit anoreksia bulimia dan nervosa. Akhirnya dia kurus kering tanpa daging. Itu kena model. Demikian juga binaraga atau yang nyejim. Nah, ini juga nyejim nih ya. Yang nyejim juga begitu. Padahal badan udah bagus, udah berotot, tapi tetap saja dia bilang kurang-kurang, akhirnya suntik steroid. Suntik steroid akhirnya. Yang kalau tidak terkontrol bahaya juga. Ya, jadi bukan hanya ibu-ibu ya. Ya, bapak-bapak, emas-emas juga pengen bodinya bagus gitu ya, cara singkatnya suntik steroid. Ya, suntik steroid, badannya bagus sih, tapi nambah terus kecanduan. Nah, ini yang ulama jelaskan, jangan sampai skincare ini walaupun mubah tadi yang mubah, kita jelaskan ya, tapi membuat idman istilahnya, kecanduan tanpa kontrol. Kemudian juga ada kaedah sad dan lidharoi. Nah, ini juga kaedah dari ulama. Sad dan lidharoi artinya mencegah hal-hal yang buruk. Jangan sampai, jadi begini, sad dan lidharoi itu misalnya begini ya. Contoh kita bilang, contoh terapi thread lift ya. Contoh terapi thread lift atau tanam benang misalnya. Sebagian ulama membolehkan, MUI membolehkan dengan rincian gitu. Ini supaya fair ya, saya pun membawakan fatwa banyak ulama, bukan satu ulama saja. Ya, dan beginilah fikih. Dan masalah fikih tentu kita tidak boleh memaksakan. Ya, jadi nanti saya akan bawakan fatwa, contohnya tanam benang. Ya, tanam benang itu ya. Itu saya bawakan fatwa, ada ulama yang melarang secara mutlak, ada ulama yang membolehkan dengan rincian. Bahkan ulama Saudi dan beberapa fatwa lajnah di beberapa lembaga fatwa di Saudi itu juga ada yang membolehkan. MUI membolehkan dengan rincian. Nah,
Kalau kita bicara fikih maka kita harus menghormati. Ya, kita harus menghormati. Demikian juga tentang kaidah halal haram. Ada kaidahnya juga. Kita harus saling menghormati. Jangan sampai nanti ada akhwat yang dia pegang membolehkan, kemudian dicela oleh yang tidak membolehkan. Tidak boleh. Ya, dia pegang fatwa MUI misalnya, ya tanam benang boleh dengan rincian. Maka yang ini nggak boleh mencela. Kok kayak begitu pakai dan semuanya nggak boleh. Ini fikih kita berlapang-lapang. Ya, kita berlapang-lapang. Demikian juga PRP. Nah, PRP kebalikannya. PRP MUI haram total hukum asalnya. Karena najis. Ya, mazhab Syafi'i najis. Ya, Imam Syafi'i. Ya, masalah satu mazhab Syafi'i darah itu hukum asalnya najis. MUI malah hukum asal nggak boleh. Tapi saya pegang sampaikan pendapat ya beberapa mazhab Hambali, ulama-ulama di Saudi bahkan beberapa ulama dunia darah manusia suci. Nah, kita tidak boleh saling mencela nanti. Tidak boleh saling mencela, harus menghormati. Ya, jadi ibu-ibu tidak boleh gibahin ya, enggak insyaallah ya. Kok dia pakai itu sih? Oh, pantesan kinclong glowing, oh dia pakai ini kok. Ya, pakai ini gitu ya. Kan haram. Nah, itu enggak boleh ya. Ya, itu selama boleh, tetapi insyaallah saya tetap menyampaikan yang rojih tetap. Nah, ini kewajiban kita ya, menyampaikan yang rojih tetap. Ini yang rojih insyaallah ya, supaya punya pegangan dan gambaran. Ya ini ya, jadi ini fikih kita sampaikan semua, kita bacakan. Bahkan kalau waktunya cukup, biasanya saya bacakan teks Arabnya saya bacakan. Biar kalau waktunya cukup. Nah, kaidah sad dan lidharoi yang disampaikan para ulama ini maksudnya mencegah hal yang buruk. Saddan itu mencegah menghambat. Kalau ada aliran disad, bendungan tuh sad ya, dicegah. Jadi contohnya begini, meskipun mubah, misalnya tanam benang mubah gitu ya. Kemudian setelah itu dia jadi kecanduan, ya dikit-dikit tanam benang. Kemudian tiba-tiba merasa kurang terus. Bahkan sampai meskipun perawatan wajah ya, facial gitu mubah, tapi karena dia merasa merasa ini kayaknya jangan deh. Ya, saya lebih pilih beli susu anak daripada facial gitu misalnya gitu ya. Misalnya ya. Nah, daripada menimbulkan keburukan-keburukan yang lain dan sebagainya, membuat jadi sombong, membuat jadi ajang pamer, membuat hidup tidak tenang dan sebagainya atau ragu-ragu. Nah, lebih baik jangan. Nah, gitu ya. Lebih baik yang biasa-biasa aja. Lebih baik saya menjadi cantik sejati sesuai dengan definisi cantik dalam syariat. Lebih baik hidup tenang apa adanya, ya cantik cukup. Yang penting suami ridho dan sebagainya, daripada saya harus berkutat sana berkutat sini, butuh eksistensi, butuh pengakuan, ya harus jaga penampilan ya. Kemudian muncul jerawat sedikit ya langsung stres ya. Kemudian baru dibilang jeng neng kok gemukan sedikit sebulan nggak makan. Ya, kemudian yang lain-lain. Nah, daripada itu kan mending sad dan lidzaroi. Lebih baik sad dan lidzaroi itu lebih baik. Nah, ini kaidah-kaidah secara umum. Nah, ini sengaja saya sampaikan kaidah-kaidah umum karena sepertinya waktu kita ini nggak cukup kayaknya nih. Kita sampaikan kaidah-kaidah umum. Ya, tadi jelas. Saya ulangi, bahannya dulu, halalnya, haramnya. Proses pembuatannya ini juga sama, apalagi dalam proses pembuatan skincare ada bahan-bahan tambahan. Ya, ada bahan-bahan penambah tambahan. Dan prosesnya juga. Ya, kemudian tidak bahaya jangka pendek, jangka panjang. Tidak merubah ciptaan Allah, tagyiru kharqillah, tidak tadlis menipu, tidak itman membuat kecanduan tanpa kontrol. Kemudian kaidah zat dan lidzaroi lebih baik tidak usah aja daripada nanti buat enggak tenang. Baru yang terakhir kecantikannya untuk siapa? Terakhir. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita masuk mulai ke buku panduan. Jadi silakan mulai buka buku panduannya. Kita mulai jelaskan sekarang definisi cantik dulu. Nah, ini paling penting, yang paling penting. Ya. Tentang definisi cantik. Ini usul bahasanya ya.
Definisi cantik ya, kita rakyat Indonesia yang baik, kita merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Indonesia. Cantik tuh ya molek, wajah indah, bagus, rupawan, ya, serasi, ini namanya cantik. Ya, bahkan ada yang bilang, dan yang namanya cantik itu bervariasi definisinya. Jadi cantik itu bervariasi. Dan kita akan bahas pertama cantik, ya, definisi cantik secara bahasa, kemudian definisi cantik secara urf dan adat, kemudian definisi cantik menurut ilmu kedokteran. Nah, ini ada ya. Menurut ilmu kedokteran, ya, terutama teman-teman bedah plastik, mereka punya definisi cantik. Karena biasanya patokan operasi, ya gimana ya, dia nanti rekonstruksi atau apa, masa kan jelek gitu ya. Jangan, ya, mereka belajar definisi cantik. Ya, kemudian baru yang paling penting definisi cantik menurut syariat Islam. Nah, kemudian nih definisi cantik yang pertama ini banyak yang bilang. Ada yang bilang cantik itu kulit bersih, halus, tidak ada noda, tidak berjerawat, tidak berminyak, yang penting terawat. Ya. Wanita cantik itu pinter, percaya diri, menghargai diri apa adanya, berani mengekspresikan diri, optimis. Cantik itu hatinya santun, lembut, dan keibuan. Ya, jadi memang banyak sekali definisi cantik, bervariasi. Dan ini bukti bahwasanya cantik itu relatif, kalau jelek itu mutlak katanya. Oh enggak ya? Enggak, insya Allah enggak. Itu tidak benar ya. Tidak benar. Ya, cantik itu relatif itu benar. Benar sekali karena definisinya sangat banyak. Seperti itu. Ya, dan banyak sekali ungkapan-ungkapan kecantikan. Ya, wanita yang paling cantik adalah wanita yang paling bahagia, merasa nyaman. Kalau kamu sudah cantik, nyaman dengan diri sendiri, kamu itulah cantik. Ya, jadi pokoknya makin bahagia, makin cantik, banyak yang bilang seperti itu. Dan sejak dulu sampai sekarang bicara tentang kecantikan itu suatu hal yang menjadi fitrahnya seorang perempuan. Ya, fitrahnya seorang perempuan. Ya, sedang perempuan itu berputar masalah cantik. Ya, dan itu adalah fitratullah allati fataranna 'alaiha. Dimanapun perempuan, apapun jenis kulitnya, apapun bentuk tubuhnya, Allah ciptakan untuk cantik dan untuk menjadi cantik, serta selalu ingin jadi cantik. Itulah tekad, keinginan, cita-cita besar seorang perempuan. Mau apapun kulitnya, warnanya, bentuk tubuhnya, bentuk hidungnya, ya, mau dia hitam, putih, mancung ke dalam, mancung keluar, ya, mau bibirnya tebal, tipis, ya, katanya sekarang lagi ngetren ya, bibir tebal. Ya, biasanya disuntik silikon. Cuma ada cara tradisional, yaitu dikasih sengat tawon. Itu insya Allah langsung tebal, insya Allah. Tebal dan seksi katanya gitu ya. Itu cara paling ampuh ya, pakai disuntik sama tawon, insya Allah ya. Daripada mahal-mahal kan, nyuntik silikon dan nyuntik berbagai macam jenisnya, seperti itu. Jadi cantik relatif. Jadi cantik itu memang perempuan. Memang perempuan itu, dan banyak hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini. Perempuan itu dia memang, dan dia harus tiap hari berhias, nyisir, kemudian memperhatikan kecantikan, itu memang himmahnya perempuan. Seolah-olah perempuan itu diciptakan untuk cantik dan berbicara seputar kecantikan terus, hari-hari dengan kecantikan. Itu wajar perempuan. Ya, perempuan, dan banyak hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini. Ya, contohnya Nabi SAW bersabda, naha Rasulullah SAW at-tarajul illa gibban. Nabi SAW melarang laki-laki menyisir rambut terlalu sering. Kenapa? Karena perempuan. Ya, jadi karena perempuan tuh sering nyisir, tiap hari nyisir, kerjaannya perbaiki rambut, lihat dan sebagainya, itu boleh. Ya. Dan bukti bahwasanya perempuan itu dunianya adalah seputar kecantikan, ya. Dan ini dibaca oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis kecantikan. Katanya sih salah satu bisnis yang tidak ada matinya yaitu bisnis kecantikan katanya. Yang tidak pernah rugi. Ya, kalau dalam Al-Qur'an itu istilahnya tijaratan lan taburuh. Ya, perniagaan yang tidak akan merugi. Karena ini memanfaatkan bagaimana perempuan ingin terlihat cantik. Ya, jadi kalau Anda pengen sukses katanya, public figure,
Ya, Anda tinggal buat produk kecantikan. Dia menggunakan nama Anda tinggal kasih label Anda, padahal itu produknya semua maklon, sama aja isinya. Ya, sama aja isinya. Ya, jadi isinya sama aja, itu aja, cuma beda ini aja, beda label saja. Karena dikasih label sama influencer, dikasih label sama artis, dikasih label sama konten kreator, jadilah dia aslinya kalau maklon tuh harganya mungkin 20.000 tiba-tiba menjadi 2 juta. Ya. Itu tuh memang begitu bisnis kecantikan. Ya, makanya sangat untung sekali katanya menggunakan perempuan dan terus berkembang. Ya, dan insya Allah tadi ya, tijaratan lan taburo. Dan ini perlu diperhatikan bagi para akhwat dan para perempuan-perempuan ya, seperti itu. Dan ini wallahu taala alam ya, ini benar apa enggak ya? Saya dapat informasi dari teman sejawat dokter kulit. Nah, ini diperhatikan baik-baik ibu-ibu. Rahasia kecantikan ya. Walau alam, saya kan bukan ahlinya nih, tapi saya nukilkan saja dari teman saya yang dokter spesialis kulit. Jadi katanya rahasia kecantikan itu, rahasia perawatan kulit itu 3 katanya. Yang utama 3, lainnya tambahan. Utamanya 3, lainnya tambahan. Apa yang utama 3 ini? Pertama, rajin cuci muka. Ya, 2-3 kali sehari atau sesuai kebutuhan. Yang kedua, rajin pakai pelembab. Yang ketiga, rajin pakai sunscreen meskipun di dalam ruangan. Ya, jadi ini kata teman dokter sejawat spesialis kulit, inti perawatan, saya ulangi 3 kali ya. Cuci muka rajin, ya 2-3 kali atau lebih kalau kotor. Kemudian memakai pelembab, ya yang cukup. Yang ketiga, memakai sunscreen meskipun di dalam ruangan. Katanya 3 ini intinya, yang lainnya tambahan. Wallahu ta'ala a'lam gitu ya. 3 itu sebenarnya yang penting rajin, istiqomah, katanya sih glowing katanya. Katanya gitu. Wallahu alam. Ya, saya sampaikan ini mewakili bapak-bapak supaya biaya skincare-nya jadi murah Pak. Ya, supaya biaya perawatan murah insya Allah. Ya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi supaya perawatannya murah. Baik ya, jadi itu itu definisi tentang kecantikan ya. Insya Allah ini juga perlu kita jelaskan. Kemudian tadi menurut definisi, sekarang kita masuk definisi kecantikan menurut adat istiadat dan urf. Dan ini sudah dijelaskan para ulama ternyata. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, ada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, la'anallahul wasimat wal mutasimat wal mutanammisat wal mutafalijat lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat wanita yang minta ditato, kemudian minta dicabutkan alis, minta dikerok alis, dan perhatikan ada kata-kata al mutafalijat yang minta direnggangkan giginya. Lil husni, untuk kecantikan. Nah, sekarang ada kata-kata di situ al mutafalijat, ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Jadi kenapa dia mutafalijat, giginya direnggangkan? Ya, kenapa? Karena dia saat itu adalah mereka yaf'alna dzalika thalaban lil husn. Jadi perempuan di zaman dulu mereka itu merenggangkan gigi, mereka lakukan supaya tambah cantik. Ya, jadi mereka menggunakan dikikir giginya, tet gitu, jadi giginya renggang-renggang. Ya, jadi giginya renggang-renggang. Ya. Pakai kikir. Nah, jadi giginya renggang-renggang. Nah, saat itu orang bilang kalau perempuan giginya renggang itu cantik. Ini penjelasan dari Imam Nawawi. Ya. Jadi kalau giginya renggang itu saat itu cantik. Nah, sehingga ini bukti bahwasanya kecantikan itu secara urf itu beda-beda. Jadi patokan kecantikan waktu, zaman, tempat itu berbeda-beda. Ini berarti beda-beda patokan kecantikan. Ya, jadi Arab dulu beda dengan yang sekarang. Setiap zaman, waktu dan tempat. Contoh lagi, wanita Indonesia di tahun 60, 70-an, bahkan 80-an,
Kalau wanita Indonesia saat itu mereka definisi cantik adalah wanitanya harus agak gemuk atau mohon maaf montok katanya. Jadi definisi perempuan yang cantik di tahun 60 70 itu dia harus agak gemuk sedikit. Atau disebut apa katanya dulu montok gitu ya. Kenapa? Karena di zaman dulu pasca penjajahan itu makanan susah. Jadi pada kurus-kurus semuanya dulu. Dulu kurus-kurus kurang gizi. Bisa dilihat foto-foto zaman dahulu kala. Karena pasca penjajahan, kurus-kurus. Nah, sehingga kalau ada perempuan yang kurus itu kesannya kurang gizi, tidak terawat dan sebagainya. Jadi kalau ada yang gemuk, nah ini berarti dia terawat dan sebagainya. Coba bisa lihat. Ya, bisa lihat artis-artis zaman dulu mereka agak berisi. Itu definisi cantik. Ya, dan sekarang berubah. Indonesia sekarang berubah. Kalau cantik harus apa? Ya harus kurus, harus tirus gitu ya. Ya, harus kurus. Ya, zaman sekarang. Ya, malah susah jadinya sekarangnya kurus-kurus. Ya udah ikut diet macam-macam kok kurusnya tuh kok susah-susah banget gitu. Itu contoh. Demikian juga definisi kecantikan setiap zaman ya. Cleopatra katanya dulu paling cantik sehingga perawatannya luar biasa, kecantikannya sampai membuat tunduk Julius Caesar di zamannya. Jadi Julius Caesar pengen mempersunting Cleopatra. Tapi setelah direkonstruksi ternyata Cleopatra itu dia gemuk dan kumisan. Dulu cantik mungkin ya. Yang katanya dia pakai apa? Skincare-nya itu pakai ini, skincare-nya pakai rendam susu bukan susu sapi, susunya ASI-nya ibu-ibu dikumpulkan. Ya. Kemudian juga katanya sempat tambah apa begitu ya. Nah, itu katanya perawatannya, tapi ternyata gemuk sama kumis. Ada kumis sedikit. Seperti itu. Jadi secara adat beda-beda. Demikian juga berbagai macam di daerah ya. Di Kalimantan ya, kalau pakai cuping telinganya bolong. Kemudian beberapa tempat di suku Mentawai, giginya kalau runcing jadi cantik. Di beberapa tempat kalau punya gingsul gigi dia cantik. Di beberapa belahan dunia ya, di Myanmar ada yang orang kalau lehernya makin panjang pakai kalung makin cantik. Di Jepang juga apa kalau gigi tidak rata cantik. Korea Selatan ya demikian juga berubah-berubah. Ya, berubah-ubah standar kecantikannya. Di beberapa tempat sekarang ada yang kalau makin gemuk makin cantik. Ya, seperti itu. Dan itu berubah-berubah sesuai zamannya. Demikian juga di Korea Selatan. Nah, Korea Selatan yang katanya jadi kiblat kecantikan orang Asia. Padahal kita beda ras ya. Jadi banyak orang Indonesia pengen seperti artis Korea. Padahal udah beda ras sebenarnya nih. Jadi kiblat kecantikan orang Asia. Mereka pun juga sama, mereka juga standar kecantikan beda. Ya, di mana mereka sekarang standar kecantikannya itu matanya harus punya kelopak mata. Makanya operasi yang wajib ya di sana itu adalah operasi blefaroplasti. Jadi operasi supaya memberi garis mata, baik yang atas maupun bawah, jadi matanya lebih besar. Itu wajib di sana. Ya karena kalau nggak ada garis mata, matanya kecil. Itu pasti itu. Genetik mereka nggak ada. Kemudian juga genetik mereka, beberapa orang Korea genetiknya itu dagunya besar. Sini dagu ya, atau kita sebut dengan os mandibula rahangnya besar melebar begitu. Sehingga yang ngetren sekarang di sana adalah operasi pengecilan mandibula, yaitu operasinya rahangnya itu kanan kirinya itu digergaji krek. Nah, jadi dia tanja. Kemudian ditambah dengan diruncingkan dagunya diruncingkan. Jadi dia ras Cina, ras Korea itu sipit, kemudian mandibulanya, os mandibula rahangnya itu dia besar. Kayak begitu. Ya, dan di sana udah biasa operasi yang paling biasa di Jepang itu di Korea Selatan operasi blefaroplasti. Yaitu supaya dia punya garis kelopak baik bawah maupun atas. Indonesia alhamdulillah sudah ada seperti itu. Ini semuanya bukti bahwasanya setiap daerah itu standar kecantikan beda, setiap zaman beda, dan ini perlu diketahui ibu-ibu. Ya, perlu diketahui. Nah, kemudian secara ilmu kedokteran. Nah, ini juga perlu tahu ya. Ilmu kedokteran. Cantiknya bagaimana ternyata? Ya. Jadi waktu saya dapat kuliah bedah plastik dijelaskan ini definisi kecantikan zaman now atau yang
Kalau orang bedah ya dia pakainya standarnya ini begitu. Ya, standarnya ini seperti itu. Dia dijelaskan oleh dosen saya saat itu. Kita jelaskan dulu standar kecantikan beda-beda. Beda-beda setiap waktu, teman, tempat, zaman gitu. Ya, sehingga bapak-bapak juga beda-beda. Ya, mereka bapak-bapak juga dia menentukan bahwa bapak dan ikhwan ya laki-laki menentukan kecantikan perempuan, mereka ada yang muttafaqun alaih, ada yang ikhtilafun fihi. Ya, ada yang dia sepakat, ada yang tidak, karena beda-beda. Nah, definisi kecantikan saat itu dijelaskan, dulu kecantikan beda-beda, sekarang kecantikan itu sepakat menjadi satu, bahkan jadi kiblat sejak ditemukannya era TV dan internet. Kemudian setelah ada ajang yang namanya ajang Miss Universe, apalagi Miss Kecantikan, Putri Indonesia. Nah, sejak ada ajang-ajang seperti itu, ya, kemudian publik figur juga, ada TV, internet, standar kecantikan seluruh dunia hampir sama. Jadi di mana-mana dokter bedah plastik operasinya hampir sama seperti ini. Sejak ada itu, karena semuanya pengen seperti itu. Ya, semuanya pengen. Ya, bahkan itu dokter bedah plastik di Korea, ya, dia sampai kewalahan katanya, dia sampai jenuh. Semua pasien itu membawa fotonya, ada artis Korea pokoknya itu ya. Artis Korea terkenal perempuan itu, dia yang grup-grup nyanyi-nyanyi itu enggak usah dibahas kalau ya, pokoknya gitu ya. Pokoknya gitu. Dia bilang, saya sampai jenuh ini semuanya bawa fotonya ini yang Blackpink. Pokoknya. Ya, ada yang bisikin. Semuanya bawa fotonya ini katanya, dan dia operasinya itu terus. Persis kayak gitu semuanya. Dan dasarnya sama. Perhatikan dasarnya ya. Jadi standar kecantikan sekarang, kita mulai dari atas sampai bawah. Ini kuliah saya dulu ya. Pertama, rambut panjang dan setengah bergelombang. Panjang, lebat, bergelombang, apapun warnanya. Kemudian dahi lebar. Turun ke bawah, alis melengkung. Turun ke bawah lagi, mata lebar, tentunya dengan garis mata, atas maupun bawah. Hidung jelas mancung ya. Ya, mancung. Kemudian bibir bagian bawah tebal. Makanya itu semua bedahnya ya ke arah situ-situ aja. Ya, cuma ada yang ya karena memang dasarnya terlalu mancung ke dalam, ya nggak mungkin ditarik terlalu keluar gitu ya. Pokoknya mancung hidung gitu. Bibir tebal di bawah. Dagu lancip. Pipi tirus, makanya mulai dari sedot lemak pipi sampai ditarik ke belakang. Biar tirus gitu ya pipinya ya. Seperti itu. Ya, leher panjang. Ya, leher panjang. Makanya kalau ada beberapa genetik yang dagunya panjang, itu dipotong dagunya biar kesannya lehernya panjang. Jadi ini ada os mandibula, ini sudah dipermak zaman sekarang ya. Jadi kan ada yang yang dagunya itu panjang ya. Dan itu itu genetik orang-orang Korea. Lebar dan panjang. Kayak gitu. Ya, sampai ada yang bilang muka meteran. Panjang soalnya. Nah, itu dipotong supaya kesannya perempuan tuh lehernya panjang. Jadi kalau lehernya panjang kayak jerapah cantik. Itu gimana, itu di tekniknya seperti itu. Ya, teknik. Ya, kemudian juga ada teknik ini, telinga. Ya, teknik telinga ini kan ada yang lebar ke bawah ke depan. Nah, ini ditarik ke belakang. Ya, itu supaya cantik, supaya dia tidak seperti kelinci atau kurcaci gitu ya. Ini dia. Ada tekniknya, operasinya ditarik ke belakang gitu. Ya, seperti itu. Itu dasar teknik operasi kecantikan. Ya. Kemudian juga kita pindah ke bawah lagi. Nah, kalau ke bawah berarti ya masa depan cerah, latar belakang baik. Kan gitu. Ya, bagaimana cara dioperasi supaya latar belakang depannya cerah? Masa depannya itu cerah gitu ya, latar belakangnya baik. Nah, ini kita nggak boleh kita rinci ya. Insya Allah sudah tahu lah maksudnya itu ya ibu-ibu ya. Operasi supaya masa depan cerah, latar belakang baik. Nah, itu entah caranya dengan silikon, entah caranya dengan sedot lemak, transfer lemak autologus namanya. Jadi ditransfer lemak sendiri. Ya, lemak perut ya, akhirnya dipindahin ke bokong gitu kan. Seperti itu. Ya. Kemudian lemak perut, lemak di antara dua paha yang paling sulit dihilangkan katanya ini.
Ya, lemak di antara dua paha itu dipindahin kemana gitu ya. Seperti itu. Ya, yang susah dihilangin lagi lemak pipi, ya itu juga dipindahkan lagi. Dipindahin kemana. Ya, satu lagi lemak yang susah hilang katanya lemak yang ada di lengan bawah. Ya, lengan bawah susah dihilangkan juga. Ya, itulah yang disebut dengan bidadari bersayap. Karena lengannya tuh kelewer-kelewer gitu. Ya, ya ibu-ibu jadi bidadari bersayap ya. Dan itu memang salah satu lemak yang susah dihilangkan. Nah, itu operasi di situ nanti. Kayak gitu ya. Oke. Ya, demikian juga salah satu teknik adalah kaki panjang. Standar kecantikan ini ilmu bedah ya. Kaki panjang. Bagaimana kalau perempuan semakin panjang kakinya semakin bagus, makanya ada teknik sampai ada bedah. Bedah memperpanjang tulang tibia. Ada tekniknya. Ya, memperpanjang tulang tibia. Jadi tulangnya itu dipotong, ya, kemudian nanti dikasih penyangga, nanti dia akan tumbuh tambah panjang. Ya, tulang tibianya diperpanjang seperti itu. Sampai ada juga operasi juga membuat tinggi itu dengan menambah memperbaiki tulang belakang. Ya, dan demikian juga ya secara umum tubuhnya kurus dan tentunya juga standar kecantikan tingginya semampai. Semeter tak sampai. Ya, itu juga termasuk teknologi. Jadi semua sekarang dokter bedah itu basicnya itu seperti itu. Basicnya itu semua. Ya walaupun nanti hasilnya beda-beda. Kayak tadi kan belum tentu yang dia mancungnya sama enggak. Karena kalau tadi terlalu mancung ke dalam ya enggak bisa juga ditarik terlalu luar gitu. Seperti itu. Itu basic. Standar kecantikan secara ilmu kedokteran. Dan inilah yang kayaknya yang dicari oleh sebagian para perempuan. Karena kiblatnya udah satu sekarang. Public figure dan sebagainya. Ya. Ini definisi cantik secara kedokteran. Ya, operasi, berbagai macam operasi bisa insya Allah. Seperti itu. Itu makanya nggak heran. Tadi kita bilang laki-laki operasi jadi cantik. Karena sudah ada caranya, tekniknya, sudah ada standarnya. Dan pasti orang tuh bilang cantik. Seperti itu. Kita lanjut sekarang, kemudian juga selanjutnya adalah cantik secara syariat. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting ibu-ibu. Ya, karena kita belajar agama, apalagi sudah ngaji. Cantik secara syariat definisinya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza nadhara ilaiha sarrathu." Kalau dia dipandang menyenangkan. Dihafal bagus-bagus ya ibu-ibu, mbak-mbak. Idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dipandang, orang lain memandang, maka membuat senang. Ini definisi cantik secara syariat. Atau kalau kita bahasa sekarang namanya cantik secara inner beauty. Ya. Dan inilah maha adilnya Allah. Semua orang bisa cantik seperti ini. Meskipun Allah takdirkan dengan berbagai macam warna kulit, bentuk wajah, tinggi, dan jenis kulitnya, kemudian juga berbagai macam bentuk wajahnya, semuanya bisa cantik. Idza nadhara ilaiha sarrathu. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu. Ya, dia bisa cantik. Definisi secara syariat. Ya. Bagaimana bisa sarrathu menyenangkan? Yaitu tentu saja menyenangkan tentu dengan penampilan, tentu dengan adab, akhlaknya, ucapannya, suluknya, ya. Dia pokoknya setiap yang melihat, baik laki-laki maupun perempuan, itu senang lihat dia. Kenapa? Karena memang akhlaknya bagus, suka membantu orang, suka memudahkan orang lain, ya, kemudian tidak menyulitkan orang lain, membantu, ya, kemudian juga murah senyum, mendatangkan energi positif, kemudian juga kehadirannya ditunggu-tunggu, ketiadaannya dinanti-nantikan, ya, bahkan kepergiannya ditangisi, ya. Ini kemudian kalau sedang ngumpul dia nggak ada, orang nyari-nyari mana dia kok nggak ada. Kemudian ketika dia datang ke suatu majelis tersebut bertambah gembira dan bahagia. Ini definisi cantik secara syariat. Idza nadhara ilaiha sarratu. Kalau dilihat menyenangkan. Siapapun itu. Dan ini maha adilnya Allah. Kenapa? Karena ada orang meskipun dia cantik, glowing, putih, kemudian berbagai pakaian bagus, outfit mahal dan sebagainya. Tapi kalau tadi kebalikannya,
Ya, dia kemudian dia tukang gibah, namimah, susah sulit memudahkan orang lain, sombong, pamer, kata-katanya tidak bagus, sekali keluar kata nyelekit dan sebagainya. Meskipun cantik kayak apa, orang mau lihat aja males. Meskipun cantik kayak apa, baik laki-laki maupun perempuan, mau cantik kayak apa, ngelihat wajahnya aja males. Ini kan bukan cantik namanya. Ya, bahkan sebagian ada yang apa, ada yang kesel, ada yang apa yang ini, ada yang mau ini, bahkan ada yang mau muntah dan sebagainya. Ya, mual-mual, padahal cantik. Padahal cantik, banyak. Dan ini terbukti nih, misalnya contoh misalnya ada public figure, cantik, terkenal dan sebagainya. Ternyata pelakor, ya Allah, itu sudah jadi anu itu. Ya, sebagian tuh buat emosi, muntah, mual, apa semua begitu ya. Padahal cantik luar biasa, ternyata dia pelakor. Ya, cantik loh. Ya, definisi secara syariat. Ya, secantik apapun lihat wajahnya aja nggak mau. Ini kan bukan cantik namanya ini. Ini maha adilnya Allah. Seperti itu. Nah, demikian juga kebalikan. Meskipun dia udah susah juga bilang jelek ya. Meskipun kurang cantik aja ya, nanti kalau kita bilang jelek nanti apa nggak diterima gitu ya. Meskipun ya jangan bilang juga kurang cantik, serba salah nanti. Meskipun ini ajalah 7,5 ya, yang cantik kan 9 gitu ya. Karena ibu-ibu nggak mau dibilang kurang cantik ya. Nggak ada perempuan yang cantik Ustaz. Ya, semua perempuan cantik. Tidak ada perempuan yang jelek Ustaz. Semuanya cantik kok. Tergantung yang lihat aja katanya. Oke, meskipun misalnya 7,5 misalnya gitu ya. Tapi Masya Allah ya, dia itu wajahnya ceria, akhlaknya bagus, murah senyum, ya memudahkan urusan orang lain, membantu dengan ikhlas, bantunya dengan ikhlas. Ya bukan ada ingin-ingin. Kemudian tadi, ya begitu kehadiran ditunggu-tunggu. Lagi ngumpul-ngumpul ibu-ibu, dia datang semuanya ceria. Ya Allah, akhirnya jengeng, Masya Allah, Mbak, akhirnya gabung. Gimana? Semuanya ceria. Kemudian semuanya suka ngobrol sama dia, suka berinteraksi, dan yang namanya ngobrol pasti lihat wajah. Yang namanya ngobrol pasti lihat wajah. Suka dilihat. Inilah definisi cantik secara syariat. Maka kita kembalikan definisi cantik sesuai syariat dan ini maha keadilan Allah. Semua bisa cantik. Ya, jadi dan ini juga penting di daurah ini ibu-ibu, mbak-mbak, kita jangan fokus cantik fisik saja, cantik apa, kita kembali syariat punya aturan Allah. Ya, aturan Allah. Ya, harus cantik sesuai dengan syariat. Orang senang lihat. Ya, betah duduk bareng-bareng. Ya, apalagi demikian juga di depan suami. Di depan suami juga demikian. Jadi itulah definisi cantik depan suami. Ada yang banyak yang cantik, pintar, glowing apa semua, diceraikan juga sama suaminya. Ya, padahal cantik, suaminya ceraikan. Cantik padahal, bahkan kata fans-fansnya itu kalau saya bisa nikah sama dia, ini kan katanya misalnya ada artis cantik menikah hari berkabung nasional katanya. Gitu kan. Ya, artis cantik kan ya, penyanyi cantik menikah hari berkabung nasional katanya gitu kan. Ternyata beritanya cerai, ternyata dia diceraikan sama suaminya. Ya. Cantik padahal. Sampai suaminya bilang apa? Sampai fansnya bilang kalau saya jadi suaminya mungkin satu bulan nggak keluar kamar katanya. Waduh. Ya, karena cantik. Ternyata diceraikan juga, beritanya diceraikan oleh suaminya. Nggak tahu pokoknya cerai pokoknya gitu ya. Nah, ini definisi cantik secara syariat, Masya Allah. Dan kemudian juga ini kalau saya bahas ya. Kita bahas sedikit ya. Mungkin tadi udah habis ya, tapi saya tanggung tentang cantik ya, biar mengubah mindset kita sebagai muslimah tentang cantik. Karena dibahas dalam syariat. Ya, dibahas dalam syariat. Ya, bahkan ini ya. Kalau kita bicara syariat, sampai ulama itu ada yang berpendapat dimakruhkan menikahi wanita yang terlalu cantik. Ini pendapat ulama. Saya bacakan teks Arabnya biar percaya, bukan nanti katanya Dr. Raihan gitu. Tukrahu bari'atul jamal li'annaha imma an tahzuwa wa inna tatakabbara li jamaliha wa tamtaddal a'yun ilaiha. Dimakruhkan menikahi bari'ah, wanita terlalu cantik banget, itu dimakruhkan katanya.
Sebab dikhawatirkan pertama dia sombong, banyak nuntut suaminya, susah diatur suaminya dan sebagainya. Kemudian yang kedua nanti terlalu banyak orang yang melirik. Ya, jadi dia akan banyak nuntut suaminya, akan banyak akan bahkan berpotensi nusyus, kena cantik, berhak dan macam-macam dan sebagainya. Ini perkataan para ulama, ingat yang terlalu cantik ya. Kalau ibu-ibu cantik-cantik semua, insya Allah suaminya senang gitu. Bahkan seperti itu secara syariat loh. Ya, bahkan sebab lainnya apa? Tadi tamtaddu a'yunu ilaiha, berpotensi juga selingkuh dan sebagainya. Bukan hanya itu, ini sisi lain kecantikan. Dalam ilmu psikologi, ternyata wanita yang terlalu cantik dia mengalami tekanan-tekanan psikologi. Coba siapa yang cantik-cantik nih? Yang pertama dia itu ya terlalu banyak menjadi perhatian dan dia punya tekanan psikologi. Jadi perempuan yang terlalu cantik dia punya tekanan psikologi internal. Pertama dia selalu merasa jadi perhatian orang dan disetir oleh komentar orang. Ya, kemudian yang kedua hidupnya gak tenang. Dia mau cantik, dibilang dia pengen cantik, dibilang Allah cantik-cantikan. Jadi banyak yang berkomentar dia sok cantik, padahal memang aslinya cantik. Namanya juga perempuan, banyak yang ngomentarin, banyak yang sebagainya. Ya. Demikian juga selanjutnya dia akan berputar berusaha mempertahankan kecantikannya. Kemudian yang ketiga, katanya sih yang perempuan cantik terkadang tidak bahagia karena berkurang kecantikan sedikit dia langsung sedih. Langsung sedih. Kayak tadi ya, cuma jerawat sedikit dia langsung sedih. Ya, langsung sedih dia. Cuma jerawat sedikit kepikiran sedangkan yang lain-lainnya udah biasa aja, memang saya begini kok gitu ya. Ya, kemudian dia juga tadi mau cantik dinilai sombong ya gitu ya. Mau ini seperti ini, mau tampil baik, ini pamer outfit, padahal memang ya saya begini begitu. Ya, jadi dan susah membedakan teman asli dan palsu. Dia susah membedakan antara pujian dengan sindiran. Ini orang cantik seperti itu. Ini ilmu psikologi bilang. Ya, seperti itu. Terlalu cantik. Dan bahkan orang-orang mulai ada tulisan-tulisan orang-orang yang menyesal dengan kecantikan dan sebagainya. Ya, banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang kecantikan, ya, maka tadi definisi cantik dan kemudian dalam syariat Islam, sebelum kita tutup ya, selama suami mengatakan Anda itu cantik, wahai para istri, maka sudah jangan terlalu peduli kata orang. Kalau suami bilang Anda cantik, udah berarti Anda itu cantik. Nggak usah terlalu peduli kata orang. Seperti itu. Ya. Ini definisi cantik secara syariat. Idza nazarat ilaiha, kemudian satu lagi apa? Kalau sudah suami bilang cantik dan ridho, udah nggak peduli kata orang, nggak usah terlalu. Karena itu menyiksa, capek, lelah. Ya, yang penting suami ridho udah cukup. Seperti itu. Ya, dan insya Allah di zaman sekarang banyak suami yang ridho. Ya, kenapa? Karena ketika tahu harga gamis mahal, ketika tahu harga lipstik mahal, ya, Dek, ini skincare 100.000, Dek. Ya Allah, Bang, ini cuma lipstik testernya aja dikasih, Bang. Ya. Biaya skincare 100.000 ini dapat lipstik, dapat semuanya tester, Bang. Lipstiknya tester ya. Kemudian pelembabnya tester gitu ya. Ya, insya Allah jadi zaman sekarang gitu ya, di zaman BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Ini insya Allah suami banyak yang ridho dengan kecantikan istri-istrinya. Ya, karena tadi ya, Masya Allah ya, lihat gamis gitu kan. Makanya kalau suami tuh ngantar istrinya belanja gamis itu kan cara bertahan hidup suami kan, dia lihat ukuran padahal lihat harga. Oh, Dek, kekecilan, Dek gitu ya, karena lihat harga di bawahnya gitu kan. Kayak gitu. Ya. Makanya ketika suami tahu harga mahal, makanya para suami mengatakan, Dek, aku cinta kamu apa adanya. Insya Allah ya. Oke. Baik, mungkin demikian untuk sesi pertama ya, tentang definisi cantik. Ini sebagai paling asal dan insya Allah kita istirahat dulu ya untuk coffee break dan yang lain-lain. Mungkin saya tutup yang pertama, subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.